wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Utari Lubia, NPM 18110600121 dari kelas Biologi F18 semester 5. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Materi kelompok 1 yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Di sini dalam proses pengembangan kurikulum, keterlibatan unsur-unsur ketenaga kerjaan sangatlah penting. Karena keberhasilan suatu sistem dan tujuan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pada semua tahapan kurikulum, yaitu mulai dari perencanaan pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan kurikulum. Selanjutnya adalah deskripsi tentang tugas dan wewenang pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu pakar-pakar ilmu pendidikan. Spesialis para pengembang kurikulum ini bertugas untuk yang pertama, duduk sebagai anggota panitia atau sponsor spesialisasi yang ditekuni menjadi jaminan untuk menyelesaikan tugas pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu mengajukan gagasan dan berbagai masukan yang diperlukan oleh panitia pengembang kurikulum. Yang ketiga, melakukan penelitian dalam bidang pengembangan kurikulum dengan hasil yang relevan dapat dimanfaatkan sebagai informasi baru, data, dan fakta di lapangan dapat digunakan untuk menyusun kurikulum yang serasi. Yang keempat, yaitu menyusun buku sumber yang dibutuhkan sesuai dengan kurikulum yang sedang dikembangkan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan bagi kurikulum yang bersangkutan. Yang kelima, memberikan latihan dan penataran bagi para pengembang kurikulum atau melaksanakan konsultasi dengan para pengembang kurikulum tersebut untuk memperoleh kurikulum yang baku. Yang kedua yaitu administrator pendidikan. Administrator pendidikan merupakan sumber daya manusia yang berada pada tingkat pusat, provinsi, kota madya atau kabupaten, dan juga kepala sekolah. Selanjutnya, administrator sendiri dibagi menjadi 3, yaitu administrator tingkat pusat seperti kepala pusat, direktur, lalu ada administrator tingkat daerah yaitu seperti dinas pendidikan, tingkat kota madya atau kabupaten, dan juga kepala sekolah. Administrator tingkat pusat atau direktur kepala pusat mempunyai kewenangan dan kepemimpinan untuk mengarahkan orang serta bertanggung jawab atas pekerjaan orang tersebut dalam mencapai tujuan, yaitu dalam penyusunan kerangka kurikulum, dasar hukum, dan program inti kurikulum. Yang kedua yaitu administrator tingkat daerah seperti Dinas Pendidikan Kota Madya atau Kabupaten bertugas berdasarkan kerangka dasar dan program inti dari tingkat pusat dan melakukan pengembangan sesuai dengan kebutuhannya. Administrator tingkat daerah ini mempunyai wewenang merumuskan sistem operasional pendidikan bagi sekolahnya. Selain itu, berkewajiban mendorong dan mengimplementasikan kurikulum pada setiap sekolah, bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru dalam pengembangan kurikulum sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, melakukan sosialisasi, serta melaksanakan kurikulum di sekolah tersebut. Yang ketiga yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah yang mempunyai tugas yang lebih berkenan dengan implementasi kurikulum di sekolah. Peran kepala sekolah dan guru sangat besar dan merupakan kunci keberhasilan pengembangan kurikulum. Selanjutnya yang ketiga yaitu guru. Guru merupakan titik sentral, yaitu sebagai ujung tombak di lapangan dalam pengembangan kurikulum. Keberhasilan belajar antara lain ditentukan oleh kemampuan profesional dari pribadi si guru. Dikarenakan pengembangan kurikulum bertitik tolak dari dalam kelas dan seorang guru hendaknya mengusahakan gagasan kreatif dan melakukan uji coba kurikulum di kelasnya. Adapun peran guru dalam pengembangan
kurikulum antara lain guru sebagai perencana pengajaran, artinya guru harus membuat perencanaan pengajaran dan persiapan sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar atau contohnya seperti RPP. Lalu, guru sebagai pengelola pengajaran harus dapat menciptakan situasi belajar yang memungkinkan tujuan belajar yang telah ditentukan. Yang ketiga, guru sebagai evaluator, artinya guru melakukan pengukuran untuk mengetahui apakah anak didik telah mencapai hasil belajar seperti yang diharapkan. Yang keempat merupakan orang tua. Sebagai stakeholder dalam penyusunan kurikulum, hanya sebagian orang tua siswa saja yang dilibatkan, yaitu mereka yang mempunyai latar belakang yang memadai. Peran orang tua lebih besar dalam pelaksanaan kurikulum, misalkan saat diperlukan adanya kerjasama yang erat antara guru atau sekolah dengan orang tua siswa. Oleh karena itu, sebagian kegiatan belajar yang dituntut kurikulum dilaksanakan di rumah. Yang kelima yaitu adalah siswa. Dalam meningkatkan kualitas siswa, para pembina kurikulum yaitu guru hendaknya tidak melepaskan diri dari tanggung jawabnya sebagai pendidik dan pembimbing. Sehingga partisipasi siswa tersebut tidak lepas dari bimbingan guru, seperti pemberian motivasi belajar, dorongan untuk berpendapat, dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat. Yang keenam yaitu peran komite sekolah. Komite sekolah merupakan nama baru pengganti Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan atau BP3. Secara substansial, kedua istilah tersebut tidak begitu mengalami perbedaan. Yang membedakan hanya terletak pada pengoptimalan peran serta masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan mutu pendidikan. Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan di luar sekolah. Adapun tujuan dari komite sekolah adalah untuk mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga, menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan atau menurut Kepmendiknas nomor 044-U-2002 dalam Trimo 2008. Selanjutnya adalah fungsi komite sekolah. Yang pertama yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan masyarakat perorangan atau organisasi, atau dunia usaha atau dunia industri, dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga, menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagi kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Yang keempat, memberikan masukan pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan, RAPBS atau Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah, kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Selanjutnya, fungsi komite lagi yaitu mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Yang selanjutnya, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Selanjutnya, secara konstekstual, peran komite sekolah adalah sebagai berikut, yaitu pertama, pemberi pertimbangan atau advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
Lalu yang kedua sebagai pendukung atau supporting agency, baik yang terwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Yang ketiga adalah pengontrol atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. Yang keempat yaitu mediator antara pemerintah atau eksekutif dengan masyarakat di satuan pendidikan. Selanjutnya yang ketujuh adalah peran pengusaha. Berkaitan dengan peranan masyarakat dalam pendidikan, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional Pasal 54 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan menyebutkan yang pertama yaitu peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Yang kedua yaitu masyarakat dapat berperan serta sebagai hasil sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan. Yang ketiga, ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sebagai contohnya yaitu diungkapkan oleh Kadisdik atau Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dadang Dali bahwa dunia usaha dan dunia industri merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Perihal kegiatan kerjasama dengan dunia usaha sinergitas telah mulai dilakukan. Prosesnya telah memasuki tahap inventarisasi. Implementasinya, dunia usaha didorong untuk membangun sekolah, bukan menggalang dana dari dunia usaha. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.